Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Ya, mudah-mudahan kita semua oleh Allah diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa mengikuti materi hari ini. Dan semoga Allah memberikan pemahaman kepada kita seluas-luasnya. Oke, materi hari ini tentang kebugaran jasmani. Tapi sebelum kita ke materi, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, materi hari ini seperti saya cuplik di depan tadi, kita akan membahas tentang materi kebugaran jasmani. Sebentar ya, saya akan share screen terlebih dahulu agar kita bisa lebih maksimal dalam mengikuti materi. Ya. Oke. Sebentar. Ya, bab 5. Kebugaran jasmani dan pengukuran tingkat kebugaran jasmani, ya. Oke, indikator maksudnya ya. Menjelaskan latihan kebugaran jasmani dan pengukuran tingkat kebugaran jasmani secara sederhana. Mempraktikkan latihan kebugaran jasmani dan pengukuran tingkat kebugaran jasmani secara sederhana. Itu tujuan pertamanya. Indikatornya yang akan kita capai. Pengertian kebugaran jasmani. Ya, kebugaran jasmani adalah suatu keadaan atau kemampuan tubuh untuk mampu melakukan dan menyelesaikan tugas gerak seseorang. Seseorang dengan tingkat kebugaran jasmani yang baik akan mampu melakukan aktivitas sehari-hari tanpa mengalami kelelahan fisik yang berarti. Setiap orang memiliki tingkat kebugaran jasmani yang berbeda-beda. Tingkat kebugaran jasmani ini dapat ditingkatkan sesuai dengan bentuk gerakan dan usaha yang diinginkan dan dilakukan. Usaha peningkatan kebugaran jasmani secara bertahap dapat membantu pencapaian berat badan yang ideal. Ya. Lanjut. Aktivitas kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani terdiri atas beberapa komponen. Komponen tersebut antara lain daya tahan, kelenturan, kekuatan, kecepatan, dan kelincahan. Dengan melakukan berbagai aktivitas tersebut, kebugaran jasmani dapat ditingkatkan. Seperti di samping. Senam merupakan salah satu olahraga untuk menjaga kebugaran jasmani. Terus, aktivitas meningkatkan daya tahan. Daya tahan adalah kemampuan tubuh dalam melakukan suatu aktivitas dalam waktu tertentu tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan saat selesainya kegiatan tersebut. Jika kamu mampu bertahan lebih lama dibandingkan temanmu saat melakukan olahraga, dapat diartikan kamu memiliki daya tahan yang lebih baik daripada temanmu itu ya. Nah, contohnya ini, berlari adalah salah satu kegiatan yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Kegiatan berlari dapat dilakukan dengan menempuh jarak yang cukup jauh atau dengan jangka waktu yang cukup lama. Ya, jadi ada berlari jauh dapat meningkatkan daya tahan tubuh ya. Entah itu jaraknya yang dibuat jauh berapa kilometer gitu atau waktunya yang berapa menit atau berapa jam gitu ya. Lanjut, aktivitas meningkatkan daya tahan. B. Berenang jauh. Berenang juga merupakan salah satu kegiatan yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Ya, kegiatan berenang dapat dilakukan dengan menempuh jarak yang cukup jauh atau dengan jangka waktu yang cukup lama, ya sama dengan lari tadi. Lanjut. Kekuatan adalah kemampuan otot dalam melakukan suatu aktivitas dalam waktu tertentu tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan saat selesai kegiatan tersebut. Ya, contoh nih, ada gambar yang di depan kita, menggendong teman. Aktivitas menggendong teman adalah salah satu kegiatan yang dapat meningkatkan kekuatan tubuh, ya.
Kegiatan menggendong teman dilakukan dengan menahan beban berat tubuh teman, ya. Terus apa lagi? Ada lagi nih, aktivitas meningkatkan kekuatan. Seperti contoh push up. Aktivitas push up bermanfaat untuk menguatkan otot lengan, otot bahu, dan dada. Hal yang perlu diperhatikan ketika melakukan aktivitas push up adalah selalu mengutamakan keselamatan diri. Aktivitas push up dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, badan menelungkup di lantai. Kedua, telapak tangan dan kedua ujung kaki sebagai tumpuan dan kedua lengan lurus. Yang kedua, tekuk kedua siku dan turunkan tubuh tanpa menyentuh lantai. Yang ketiga, angkat tubuh hingga lengan kembali lurus. Lanjut. Yang kedua, aktivitas meningkatkan kekuatan. Sit up ya di sini. Aktivitas sit up juga merupakan salah satu kegiatan yang dapat meningkatkan kekuatan tubuh. Kegiatan sit up dilakukan dengan mengangkat badan dari posisi telentang hingga posisi duduk. Manfaat gerakan sit up adalah untuk menguatkan otot perut, ya. Yang pertama gerakannya, badan terlentang dan kedua lutut ditekuk, kedua tangan disatukan di belakang kepala. Yang kedua, angkat tubuh dari posisi telentang hingga posisi duduk. Yang ketiga, kembali ke posisi telentang dan tangan kembali ke sikap awal sit up. Ya, lanjut. Apalagi ini? Ya, ada aktivitas meningkatkan kekuatan dengan di backup. Aktivitas backup bermanfaat untuk meningkatkan kekuatan otot punggung. Kegiatan backup dilakukan dengan mengangkat badan dari posisi telungkup hingga posisi tubuh tegak. Aktivitas backup dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, posisi badan telungkup dengan kedua kaki dan tangan lurus. Yang kedua, kedua tangan diletakkan di belakang kepala atau leher. Yang ketiga, angkat tubuh dari posisi telungkup hingga tegak. Yang keempat, turunkan badan hingga kembali ke posisi telungkup ya. Sampai sini paham ya anak ya? Nanti kita bisa praktekkan. Lanjut. Nah, squat jam ya. Yang E, aktivitas squat jam atau squat jam bermanfaat untuk meningkatkan kekuatan otot tungkai. Kegiatan squat jam atau squat jam dilakukan dengan melompat dari posisi berdiri, menekuk lutut dan lompat ke atas hingga mendarat kembali. Contoh di gambar samping ya. Nomor 1, berdiri dengan kaki dibuka selebar bahu dan kedua tangan diletakkan di belakang kepala atau leher. Tekuk lutut kaki dan untuk melompat. Lompat dengan posisi kaki lurus. Berikutnya, tekuk lutut kaki untuk mendarat. Oke, lanjut. Aktivitas yang berikutnya adalah kecepatan adalah ya, meningkatkan kecepatan ini ya, aktivitas meningkatkan kecepatan. Kecepatan adalah kemampuan untuk menempuh suatu jarak tertentu dalam waktu yang relatif singkat. Ya. Aktivitas lari sprint adalah salah satu kegiatan yang dapat meningkatkan kecepatan tubuh. Kegiatan lari sprint maksudnya lari cepat. Lari sprint adalah kegiatan berlari dengan mengarahkan tenaga dari mulai gerakan lengan dan tungkai. Ketika lari cepat, misalnya dengan cara berlari cepat menempuh jarak sejauh 50 meter ya. Itu ada dua laki-laki sedang mencoba berlari ya. Oke. Nah, sama ini juga renang. Sama dengan sprint juga, renang sprint, lari sprint dengan renang sprint sama saja. Salah satu kegiatan yang dapat meningkatkan kecepatan gerak adalah renang cepat. Kegiatan renang cepat dapat dilakukan dengan menempuh jarak 50 meter dengan mengarahkan tenaga saat berenang untuk mencapai kecepatan maksimal. Mungkin hal yang perlu diperhatikan ketika melakukan aktivitas renang cepat adalah penguasaan gerak renang dengan benar. Dengan gerakan renang yang benar, kecepatan berenang dapat ditingkatkan. Lanjut, aktivitas meningkatkan kelincahan. Oke, sekarang di kelincahan. Kelincahan adalah kemampuan untuk mengubah arah dengan cepat tanpa kehilangan keseimbangan.
Saat melakukan suatu gerakan, kelincahan seseorang didukung oleh kecepatan, kelenturan, dan keseimbangan yang dimiliki. Contohnya adalah aktivitas lari zigzag, ya, adalah lari dengan gerakan berkelok-kelok, bukan lurus. Bagaimana biasanya? Lari zigzag adalah lari cepat dengan melewati rintangan secara zigzag. Gerakan lari zigzag dilakukan dengan fleksibel dan cepat, berkelok-kelok, ya. Saat berlari zigzag, keseimbangan badan tetap harus dijaga sehingga tidak jatuh. Oke, lanjut. Lari bolak-balik atau lari shuttle run, ya. Lari bolak-balik adalah kegiatan berlari cepat dari titik awal menuju titik tertentu untuk kemudian berlari dan berbalik arah menuju titik semula. Gerakan berlari bolak-balik harus dilakukan dengan cepat dan fleksibel saat berhenti dan berbalik arah, serta selalu dalam keseimbangan yang terjaga ketika bergerak. Aktivitas berlari dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Aktivitas tersebut dapat dilakukan secara individu maupun berkelompok. Perhatikan langkah-langkah berikut dan lakukan secara berkelompok. A. Lakukan pemanasan. B. Berlari secara berkelompok. C. Mintalah agar masing-masing anggota kelompok mencatat waktunya. D. Diskusikan kegiatan berlari dengan anggota kelompok masing-masing. Jujurlah dengan catatan waktu berlari masing-masing anggota kelompok. Dan jujur atas catatan waktu masing-masing. Kebugaran jasmani anggota kelompok dapat diukur sesuai kemampuan masing-masing individu, ya. Ini contoh naik turun tangga. Ya, misalkan naik turun tangga berapa menit, kuat melakukan berapa kali, ya, seperti itu. Terus aktivitas untuk, ya, masih kekuatan, ya, meningkatkan kekuatan. Aktivitas untuk meningkatkan kekuatan otot dapat dilakukan baik secara individu maupun berkelompok. Saat melakukan secara berkelompok, sebaiknya kamu membuat kelompok terlebih dahulu dengan temanmu. Perhatikan langkah-langkah berikut sebelum melakukan aktivitas meningkatkan kekuatan otot secara berkelompok. Yang pertama, lakukan pemanasan, ya, lakukan pemanasan. Yang kedua, minta satu orang untuk menjadi pemimpin ketika melakukan push up, sit up, back up, ya, atau squat jump. Mintalah agar masing-masing anggota kelompok yang lain mengikuti pemimpin kelompok. Diskusikan kegiatan melakukan push up, sit up, back up, dan squat jump dengan anggota kelompok masing-masing. Ya, ini ada gambar gerakan gerobak dorong untuk meningkatkan kekuatan tubuh. Nah, menghitung berat ideal. Nih, berat badan kita sebaiknya masuk kategori berat badan ideal. Tidak terlalu gemuk dan tidak terlalu kurus. Berat badan ideal adalah berat badan yang sesuai dengan usia tersebut. Perhatikan cara menghitung berat badan ideal berikut. Nah, ini di sini ada indeks massa tubuh sama dengan berat badan per kilogram per tinggi badan atau meter, ya, kali tinggi badan per meter, ya. Jadi massa indeks di situ ada 18,5. Berat badan kurang. Nah, tergantung dari umur kita, massa indeks tubuh, ya. Oke, itu saja screen dari saya. Kita hentikan screen-nya, kita masuk ke akhir, ya anak-anak. Itu tadi materi dari Pak Johan tentang pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, tentang kebugaran jasmani tentunya. Kalian bisa mempraktekannya, berlatih. Nanti satu saat nanti, minggu nanti kapan nanti akan saya programkan, kita ada praktek, ya, membuat video cara melakukan misalkan push up, back up, pull up, atau squat jump atau yang lainnya, ya. Oke, itu saja dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam olahraga. Sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga semuanya sehat-sehat dan selalu diberikan